Kepercayaan itu nggak kelihatan, tapi ketika itu hancur, dampaknya bisa lebih parah dari luka fisik. Kita semua pernah ada di titik saya nggak percaya lagi sama orang. Tapi kenapa? Kenapa kepercayaan sesuatu yang seharusnya jadi dasar hubungan manusia malah makin langka? Apakah manusia memang ditakdirkan untuk saling curiga? Atau ada alasan psikologis, neurologis, bahkan evolusioner yang bikin kita susah percaya sama orang? Ada salah satu penelitian dari Trust Barometer 2024, kepercayaan global terhadap sesama manusia menurun drastis. 60% responden percaya bahwa orang biasa sekarang lebih cenderung menyesatkan daripada membantu. Kita mulai dari dasarnya dulu. Kepercayaan adalah keputusan untuk membuka kerentanan terhadap orang lain. Artinya, kita memberi mereka kuasa untuk menyakiti kita dan berharap mereka nggak akan melakukannya. Kepercayaan adalah keadaan psikologis berupa niat untuk menerima kerentanan dengan harapan positif terhadap niat atau perilaku orang lain. Jadi, waktu kita curhat hal yang paling dasar atau rahasia ke teman kita, kita sebenarnya sedang bertaruh bahwa dia nggak akan menyalahgunakan itu. Tapi kalau ternyata dia cerita ke orang lain, jembatannya itu runtuh dan kita pun belajar untuk nggak percaya lagi. Secara ilmiah, ada 3 penyebab utama kenapa manusia susah percaya. Secara neurologis, otak didesain untuk waspada. Jadi amigdala adalah bagian otak yang mengatur rasa takut dan deteksi ancaman. Dalam studi dari Universitas Zurich tahun 2005, bagian otak bernama caudate neurus aktif saat kita belajar percaya orang. Tapi jika kepercayaan dilanggar, aktivitas itu berhenti. Secara psikologis, jika waktu kecil kita sering diabaikan atau dibohongi, besar kemungkinan kita tumbuh dengan trust issue. Nah, kalau misalnya kita punya masa lalu di mana orang yang seharusnya sayang malah ninggalin, bohong, atau menyakiti, itu bukan cuma meninggalkan luka, itu juga mengubah cara otak kita memandang orang selamanya. Nah, kalau secara sosiologis, dalam masyarakat itu yang penuh ketimpangan, korupsi, konflik sosial, tingkat kepercayaan sosial sangat rendah. Kalau kita hidup dalam lingkungan di mana orang itu curang, nggak pernah dihukum, di mana janji politik tidak ditepati, di mana media penuh manipulasi, maka sangat rasional untuk tidak percaya. Karena kepercayaan itu reaksi rasional terhadap sistem yang tidak rasional. Jadi teman-teman, susah percaya punya konsekuensi besar. Kita jadi kesepian, susah punya hubungan yang sehat, dan lebih mudah stres. Fakta dari WHO, kesepian ekstrim meninggalkan risiko kematian dini hingga 26%. Ketika kita nggak bisa percaya siapapun, kita akhirnya cuma percaya satu hal, bahwa kita sendiri. Dan itu benar-benar melelahkan. Ketika teman-teman takut dikhianati, jadi kita nggak bisa percaya sama orang. Tapi karena kita nggak percaya sama orang, kita pun kehilangan kesempatan membangun hubungan yang kuat. Harus percaya dan terbuka agar bisa mencintai, tapi itu juga berarti siap disakiti. Nah, ini kayak pisau bermata dua. Kepercayaan ini bisa dibangun ulang, teman-teman, tapi bukan untuk dengan insting, tapi dengan strategi. Langkah pertamanya yaitu kita mulai dari hubungan kecil yang stabil. Kemudian yang kedua, beri ruang untuk kesalahan tapi dengan batas. Yang ketiga, evaluasi bukti, bukan hanya perasaan. Yang terakhir, belajar mengatakan aku takut tapi aku mau mencoba. Nah, kepercayaan ini teman-teman bukan soal pasti atau tidak, tapi soal keberanian. Berani memberi kesempatan, meski pernah dikecewakan. Jadi pada akhirnya, mungkin kita masih sulit percaya, mungkin kita pernah disakiti atau dikhianati, tapi di dunia ini gak bisa kita jalani sendirian. Dan satu-satunya cara untuk tahu apakah seseorang bisa dipercaya atau tidak adalah dengan memberinya kesempatan. Jadi teman-teman kalau ada yang mau memulai dengan lebih baik, nanti di komen ya.
Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.